asrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita dapat berpuasa di bulan suci ini, itu bulan Ramadan. Ya, selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini saya ingin memperkenalkan nama saya Indah Purwanti. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Saya tinggal di Papan Mas, Tambun Selatan. Saya senang sekali dengan membaca, berenang, dan saya sekarang bekerja di Omron Manufacturing sebagai sapo, tapi sebentar lagi mau habis kontrak sih. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan teori tentang kewirausahaan yang memberikan kita motivasi untuk berwirausaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori motivasi tersebut. Teori motivasi adalah kemauan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motivasi adalah dorongan, kebutuhan, keinginan, dorongan, impuls. Motivasi tergantung kepada kekuatan motifnya. Motif dengan kekuatan terbesarlah yang akan menentukan perilaku seseorang. Motif yang kuat mungkin saja terkurang apabila telah mencari kepuasan atau mengalami kegagalan. Terdapat pada teori motivasi yang memiliki sudut pandang berbeda antara lain, yaitu adalah hierarki kebutuhan Maslow merupakan teori motivasi yang penting populer. Maslow membuat ukuran kebutuhan manusia dengan akumulasi bahasa kebutuhan seseorang tergantung daripada yang telah dipunyainya. Dengan kebutuhan merupakan hierarki berdasarkan kepentingan hierarki tersebut. Terbagi menjadi 5 tingkatannya, itu adalah perwujudan diri, penghargaan, sosial, keamanan, dan fisiologis. Bila satu kebutuhan sudah terpenuhi, maka akan muncul tingkatan kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan yang lebih rendah tidak harus mempunyai secara total, bisa saja sedang sebagian kebutuhan terpenuhi. Kebutuhan atasannya muncul. Kebutuhan fisiologis adalah makanan, udara, istirahat, rumah, fungsi-fungsi kebutuhan lainnya yang melindungi diri dari unsur-unsur tertentu. Kebutuhan keamanan yaitu kebutuhan kebutuhan bebas dari rasa takut, perlindungan terhadap bahaya, ancaman, dan kemiskinan. Kebutuhan sosial adalah afiliasi sosial diterima dalam persahabatan, kasih sayang. Kebutuhan penghargaan yaitu prestasi yang tinggi, kompetensi, kreativitas, dan kemandirian pribadi. Kebutuhan perwujudan diri, prestasi tinggi, eksentasi dalam bidang diikuti atau peran yang dilakukan. Yang kedua adalah teori motivasi Hawthorne, merupakan hasil penelitian Elton Mayo di Hawthorne, Illinois. Hasil penelitian menemukan bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan perlu ada faktor human, passion,
Jika karyawan mendapat perlakuan khusus secara pribadi, maka produktivitas akan meningkat. Dapat dikesimpulan bahwa hubungan profesional ataupun penghargaan terhadap pribadi namun kelompok bertanggung terhadap motivasi kerja seseorang. Oleh karena itu, penelitian menghargakan dengan kebutuhan profesional yang dibina oleh seseorang wirausaha kepada anak buah maupun rekan kerja mereka. Nah, yang ketiga, teori X dan teori Y. Teori X mengakumulasikan bahwa kebanyakan orang lebih suka dipimpin, tidak punya tanggung jawab, dan ini selama saja mereka dimotivasi oleh uang, keuntungan, ancaman, hukuman. Manajer yang menyangkut teori X akan menyangkut sistem pengawasan yang disiplin dan ketat terhadap para pekerjanya. Teori Y mengasumsikan bahwa seorang menjadi malas bukan karena bakat atau bawaan sejak lahir. Semua orang sebenarnya bersifat kreatif. Tugas pimpinan untuk merasa mengakibatkan kreativitas karyawannya. Teori X dan teori Y dapat membantu memetakan kecenderungan orang lain. Misalnya, seorang yang sebetulnya menyangkut teori Y tetapi tidak ia menjadi pimpinan, ia perlu juga melakukan pendekatan sesuai dengan teori X, misal dalam mengawasi para pekerjanya. Nah, yang keempat, teori pola A dan pola B. Ariel Ries. Teori pola A berperan bahwa orang atau individu tidak punya perasaan, tidak terbuka untuk menolak eksperimen, dan tidak mau menolong orang lain. Teori pola B beranggapan bahwa setiap orang memiliki perasaan, punya tegangan rasa, bersifat terbuka atau melakukan eksperimen, dan mau menolong orang lain. Teori motivasi model Porter atau Lawyer. Pada gambar di atas ditunjukkan bahwa upaya tergantung pada nilai imbalan ternyata serta probabilitas untuk memperoleh imbalan tersebut. Sebaiknya prestasi upaya probabilitas imbalan mengambil bahwa juga oleh hasil penemukan sesungguhnya jelas bahwa ia seorang yang tahu tidak mampu mengerjakan suatu tugas atau punya pengalaman mengajak, maka ia tidak memiliki pikiran yang lebih baik mengenai upaya yang dibutuhkan dalam probabilitas dan imbalannya. Sesungguhnya dari suatu pekerjaan disebut ada upaya yang diluncurkan. Teori presentasi M.C. Skillen, pada dasarnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan asimilasi, kebutuhan akan keberhasilan. Teori ini mencoba menjelaskan perilaku manusia yang berorientasi pada prestasi. Menurut teori tersebut, seorang yang tidak mempunyai need for achievement tinggi lalu mempunyai pola pikir tertentu ketika ia merancang untuk melaksanakan sesuatu. Selalu mempertimbangkan apa pekerjaan yang akan dilakukan cukup tenang atau tidak.
Sebaiknya pekerjaan itu cukup memberikan tantangan, maka kemudian ia memikirkan kendala-kendala apa saja yang mungkin dihadapi dalam pencapaian tujuan strategi, apa yang dapat dia lakukan untuk mengatasi kendala dan mengatasi konsekuensinya. Membutuhkan minat usaha. Minat seseorang untuk berwirausaha bisa muncul dari dalam diri, faktor internal, maupun dari luar diri, faktor eksternal. Faktor internal antara lain merasa tidak puas dengan pekerjaan atau aktivitas yang saat ini digeluti sehingga ingin punya aktivitas yang lebih mengasihkan atau menantang. Senang dalam coba-coba, ingin kuat untuk mandiri, tidak bergantung pada orang lain, ingin kuat untuk mewujudkan mimpi, ide, atau inovasinya. Minat dan komitmen tinggi terhadap wirausaha. Faktor eksternal antara lain yaitu kehilangan pekerjaan. Ada dua daya dan yang sayang selalu tidak dimanfaatkan. Misalnya, pada lokasi strategis terdapat modal, warisan, dan lain-lain. Mengikuti latihan atau inkubator bisnis atau mendapatkan tugas untuk mengembangkan usaha. Pada relasi atau rekan yang membuka peluang usaha untuk bisa diajak bersama. Dorongan dari keluarga, teman, kerabat, atau kedua faktor tersebut. Faktor eksternal memiliki peran yang lebih kuat. Bisa saja seseorang awalnya termotivasi untuk berwirausaha karena adanya faktor eksternal, namun dukungan faktor internal tetap diperlukan untuk menjaga konsistennya dalam merilis usaha-usaha tersebut. Nah, misalkan ada seseorang merilis usaha karena dia baru saja kehilangan pekerjaan. Dalam merilis usaha tertentu saja mempunyai berbagai halangan. Seandainya motivasi dalam diri mereka tidak cukup kuat, misalkan tidak punya keinginan kuat untuk mendirikan komitmen atau berwirausaha rendah, tertentu akan mudah menyerah. Tetapi kegagalan yang ditemuinya. Sebaliknya, jika seorang memiliki motivasi yang tinggi tingkatannya, halnya dianggap sebagai sandungan kecil yang akan membuat berhenti melangkah. Seorang wirausaha sebaiknya senantiasa berupaya membunuh niat dirinya agar selalu termotivasi untuk mengelola usahanya dengan lebih baik dan lebih tinggi lagi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun minat usahanya itu antara lain: mengenali dampak positif dari wirausaha. Minat akan tumbuh apabila seseorang mampu melihat keuntungan dari dampak positif tertentu. Seseorang akan tertarik untuk melakukan dunia usaha apabila dirinya melihat dampak positif yang akan terjadi dalam wirausaha. Beberapa contoh dampak positif wirausaha dalam kehidupan orang lain adalah menambahkan penghasilan, lebih bebas berekspresi, menjadi pimpinan, yang membuat aturan, bisa bekerja dengan waktu dan tepat yang lebih, dapat mengoreksi ide-ide kreatif, mengembangkan ide. Misal seseorang pencipta lukisan batik membuka gerai lukisan batik dengan harapan lukisan batik itu dapat dikenal luas di mana-mana dan di masyarakat lainnya.
Dampak positif wirausaha mungkin beda-beda. Ada yang setiap orang tergantung pada kebutuhannya. Menajamkan mission statement, tujuan perancangan tertulis. Visi dan misi bisa ditulis dalam kalimat yang mudah diingat, kemudian bisa menjadi moto serta penyemangat bagi di saat mereka atau diri kita lemah. Misalnya, layanan perawatan kecantikan terbagi wanita berhijab. Tulisan tertentu dikenal dengan mission statement atau pernyataan misi yang meningkatkan seseorang pada tujuannya. Menyukai usaha di bidang yang disukai kebutuhan atau sesuai dengan kepedulian utama. Misalnya, seseorang yang suka membuat brownies bisa mulai dengan usahanya membuat brownies sehingga walaupun belum bisa mengeruk untung besar, setidaknya ia bisa menyalurkan hobi atau wirausaha yang mungkin usaha berdasarkan apa yang menjadi kebutuhannya. Misalkan, yang awalnya kesulitan mendapatkan pakaian jadi yang sesuai dengan ukuran kebutuhannya, lalu membuka butik dengan kursus menyediakan pakaian untuk wanita kebutuhan besar. Selain menjual produk untuk dibeli orang lain, butik ini juga sekaligus memenuhi kebutuhannya. Usaha di bidang yang disukai, kesimpulan rasa cinta pada apa yang dilakukan kecintanya tersebut memberikan dampak yang cukup besar untuk motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Membangun dukungan ini sangat penting dalam diri untuk berwirausaha. Bisa saja redup atau bahkan padam saat memenuhi sandungan dukungan dari orang lain terdekat untuk yang dipercaya akan sangat bermanfaat untuk menyalakan minat itu kembali. Dukungan ini bisa berupa dukungan moral, misalnya diberikan semangat, nasihat, pandangan beberapa orang lain, tepat berkeluh kesah atau curhat dan lain sebagainya. Dukungan bisa berupa rekan kerja, partner, misalnya usaha join dengan teman atau saudara, tetangga, tenaga kerja, jaringan pemasaran, dan sebagainya. Dukungan material juga memiliki peran untung, misalnya support modal, pinjam tempat, kendaraan, dan sebagainya. Maka dalam menjalankan usaha, seorang wirausaha perlu mengidentifikasi pihak mana saja yang dapat memberikan dukungan, dan dengan begitu ia dapat berbagi beban dan tidak merasa berjuang sendirian. Membekali diri. Keterampilan memberikan kontribusi cukup besar bagi seorang wirausaha. Keterampilan tidak saja mampu meningkatkan kinerja seseorang, tetapi juga memberikan rasa percaya diri dalam menjalankan usaha. Keterampilan bisa berupa hal-hal yang berkaitan langsung dengan usaha maupun yang tidak berkaitan langsung tetapi kedudukannya lancar usahanya. Misalnya, seorang yang membuka usaha jasa konsultan tanam
tanaman hias, maka ia perlu mengetahui seluk-beluk merawat, menyuburkan, menanggulangi hama dan penyakit sampai pada pasar tanamannya habis, yang merupakan keterampilan dan berhubungan langsung dengan usahanya. Namun, apabila ia memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara melayani konsumen dengan baik, menata interior kantor dengan baik, mengenali jenis-jenis konsumen, mengetahui cara berpenampilan sehingga menyediakan, tentu akan sangat mendukung usahanya. Seorang wirausaha yang baik akan selalu berusaha mengembangkan dirinya sehingga keterampilannya senantiasa bertambah. Lebih dari itu, pengembangan pengetahuan akan motivasi usaha untuk mencoba ide baru baik terhadap produk maupun sistem yang dijalankan sehingga minat terhadap usaha yang digeluti akan semakin besar. Bersikap positif terhadap kegagalan. Wirausaha yang sukses biasanya memiliki kisah gagal yang baik di balik kesuksesannya. Dunia usaha penuh dengan coba-coba, di mana gagal tentu saja menjadi salah satu resikonya. Tidak sedikit wirausaha menentukan bisnis yang cocok setelah berkali-kali berganti usaha dengan gulung tikar. Setiap positif terhadap kegagalan sangat diperlukan agar minat untuk wirausaha tidak hilang setelah memenuhi kegagalan yang pertama. Seorang wirausaha perlu memiliki kebiasaan untuk belajar dari pengalaman yang kurang menyenangkan sehingga dia bisa memulai lagi usaha yang bersikap dengan persiapan yang lebih matang. Berserah diri kepada Allah. Terakhir, tapi tidak kalah penting, harus tertanam dalam diri seorang wirausaha bahwa rezeki adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus berikhtiar untuk mendapatkan rezeki itu. Menjadi wirausaha yang sukses, ahli di bidang wirausaha banyak memberikan tips bagi para pemula di bidang usaha agar bisa menjadi wirausaha yang sukses. Berikut ini adalah beberapa tips yang dipraktikkan oleh para pemula di bidang usaha. Reputasi. Senantiasa menjaga reputasi nama baik ini sangat penting, sebab tanpa nama baik seseorang tidak mungkin mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, tumbuh dari bawah. Sukses dimulai dari langkah kecil, bahkan mungkin dari nol. Sukses tidak mungkin dicapai secara instan. Perlu perjuangan untuk bisa meraihnya. Konsentrasi. Bila seseorang telah memutuskan untuk masuk ke bidang tertentu, ia harus fokus dan berkonsentrasi. 4. Kerumunan. Tidak menjadi pengikut, tidak terjun di dalam tempat atau bidang yang telah banyak dimasuki orang lain atau latar. Kesuksesan orang wirausaha sangat dipengaruhi oleh karakter yang dimiliki. Meski begitu, karakter yang sesuai saja tidak cukup. Bahwa seorang menjadi wirausaha yang sukses, kemauan dalam bekerja keras menjadi sumbangan yang tidak kalah besarnya. Jika kita ingin menjadi seseorang yang wirausaha yang sukses,
itu kita harus memperkuat diri, harus tahu betul gimana caranya untuk menjalankan wirausaha tersebut, harus mengerti akan jatuh turunnya kita dalam berwirausaha, percaya diri, kreativitas, ide-ide yang kita kembangkan harus sesuai dengan yang sudah berjalan. Kreativitas bisnis itu sangat penting bagi seorang wirausaha. Nah, cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.